menyentuh lawan jenis. Lawan jenis itu ya yang kita maksud suami istri ya. Kalau selain suami istri jelas, sehingga dibahasakan yang selain mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah, itu mahram. Selain mahram berarti wanita atau laki-laki yang boleh dinikah. Pertanyaan, istri kita atau suami kita itu mahram bukan? Ya bukan mahram, makanya kita nikah. Makanya bersentuhan suami istri ya batal wudu. Itu kan ada protes, masa suami istri kok batal wudu, kan bukan mahram. Bagaimana bukan mahram dia menikah? Yang mahram itu haram dinikah ya adik kakak, anak orang tua sama anak. Yang haram kalau nikah haram, enggak batal. Tapi kalau suami istri batal, soalnya orang dia nikah, berarti kan bukan mahram. Kalau mahram haram nikah. Kalau suami istri ya bukan mahram, makanya menikah, itu batal. Kita akan ketemu nanti hadis Rasulullah ya. Rasulullah itu ketika mau berangkat ke masjid itu berpamitan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, dan Nabi mencium keningnya Aisyah atau mungkin mencium pipinya Aisyah, dan Rasulullah tidak berwudu lagi. Itu kemudian muncul fatwa menyentuh wanita atau istri tidak batal wudu. Hadisnya Bukhari, yaitu Nabi mau berangkat masjid mencium Aisyah baik di keningnya maupun di pipinya, itu menunjukkan tidak batal wudu. Sudah, itu apa ayatnya. Tapi ternyata ulama itu cerdas. Tengok, kalau sekarang ada istilah rekonstruksi. Rekonstruksi. Ya apa sih zaman Nabi dan istri Rasulullah itu rekonstruksi? Apakah istri Nabi itu plosneng gitu ya? Wajahnya kebuka begitu? Tidak. Mereka memakai cadar. Cadar itu kayak pengantin lah. Dulu kalau di kampung saya dulu, pengantin itu kalau mau menikah diarak di atas kuda atau di atas tempat duduk yang sudah dihias. Mereka itu kemudian menggunakan cadar. Cadarnya itu ya nampak pipinya, nampak kecantikannya, seperti cadarnya itu seperti kain selambu. Kain selambu. Nah, Nabi mencium istrinya itu di balik cadarnya yang seperti selambu tipis itu. Itu masih kategori ada yang menghalangi. Itu tidak batal wudu memang, teman. Itu tidak dijelaskan dalam hadis. Tidak dijelaskan. Jadi para ulama, ya Aisyah yang dicium Nabi itu dulunya seperti apa sih? Apa kayak ibu-ibu sekarang gitu, terbuka? Enggak, pakai cadar, walaupun menggunakan kain yang nerawang. Nabi mencium di balik cadarnya itu, dan itu tidak batal ya. Lalu yang kedua, hadis yang terkenal, ketika Rasulullah sholat malam di kamarnya, di rumahnya, ketika mau sujud, kakinya Aisyah menghalangi tempat sujudnya Nabi. Lalu Nabi memindahkan kaki Aisyah. Pertanyaannya, apa iya Aisyah itu terbuka kakinya itu ote-ote, memperlihatkan auratnya? Kira-kira mungkin nggak betul Bapak Ibu? Nggak mungkin. Karena Rasulullah itu dan keluarganya malu auratnya itu dilihat oleh malaikat Allah. Jangankan tidur biasa terbuka, hubungan suami istri itu loh masih di dalam selimut. Tidak seperti maaf di film-film dulu itu, film-film porno kebuka di mana-mana. Tidak, masih di dalam selimut. Kenapa? Alasannya malu dilihat malaikat, malu dilihat Allah. Walaupun apakah Allah tidak tahu kalau
ditutup dengan selimut? Ya tahu. Tapi itu cara adab Rasulullah. Seperti begini, ibu-ibu sekarang pakai rokok, bapak-bapak pakai sarung, pakai baju. Apakah saya tidak tahu di balik baju dan di balik sarung, di balik rokok ibu-ibu? Tahu. Tahu. Tapi itulah adab kita, menutup aurat. Itu. Jadi Rasulullah memindahkan kaki Aisyah itu ya masih ada selimutnya, atau mungkin Aisyah menggunakan baju-baju jubah. Sehingga Nabi memindahkannya itu tidak langsung di betisnya, tidak langsung di kulit betisnya, tapi memang ada kain yang menutup kakinya itu. An Abdullah bin Umar, terakhir hadis ini, annahu kana yaqulu qiblatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal musalamasati faman qabbala imra'atuhu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Rawahul Malik fil Muwatta. Dari Abdullah bin Umar berkata, kecupan seorang suami kepada istrinya dan menyentuh tangannya adalah termasuk persentuhan yang dimaksud An-Nisa ayat 43. Karena itu barang siapa mengecup menyentuh istrinya maka wajib berwudu. Di dalam Al-Muwatta. Sementara hadis Bukhari, Nabi mencium istrinya tidak batal wudu. Seolah-olah hadis ini kontradiktif. Akhirnya ngambil prioritas, skala prioritas. Ini kan Al-Muwatta Imam Malik yang meriwayatkan. Hadis yang terkenal sahih kan Bukhari, kita ambil Bukhari saja. Al-Muwattanya anggap hilangkan, maka ambil Muwatta. Batal. Tidak batal. Itu. Padahal Rawahu Ibnu Malik ini memperinci jawaban. Baik jemaah, ini dahulu ada 5 yang membatalkan wudu ya, menurut beberapa keterangan. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak, Ibu? Kalau ada silahkan. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.